Biasa loh, saya itu mau ke sekolah minggu, tetapi saya tidak bisa ke sekolah minggu. Ya, tidak bisa sedih lah. Kita bisa menguji menyebarkan di mana saja. Oh iya ya, kalau begitu kita sapa adik-adik di rumah yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Nah adik-adik, hari ini kita harus bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, kehidupan Lose dan kehidupan adik-adik di rumah. Ayo bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian bertambah-tambah dalamnya. Kehidupan kita. Oke, adik-adik saatnya kita mau berdoa ya. Untuk adik-adik di rumah semuanya mengambil sikap doa, kita berdoa kepada Tuhan, semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami semua. Kami akan beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan menyertai. Ini doa saya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian I Love You Jesus dengan gerakannya ya. Kembali ya dengan Lause Mar di sini. Lause senang bisa hadir bersama-sama dengan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, Lause Mar yang akan pimpin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini langsung mau cerita ada seorang bapak. Bapak ini badannya pendek adik-adik, tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia badannya pendek, dia pekerjaannya adalah memungut cukai. Dia orang yang kaya. Siapa ya? Kira-kira ada yang pernah dengar namanya? Nah langsung mau sampaikan cerita tentang Bapak Sakeus. Siapa namanya? Bapak Sakeus. Nah pada waktu itu Bapak Sakeus tinggal di kota Yeriko adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko. Lalu Bapak Sakeus ini juga pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Wah, dia semangat sekali ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Dia penasaran seperti apa ya Tuhan Yesus itu. Lalu dia pernah juga mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang sakit. Yang matanya buta bisa melihat. Yang tidak bisa berjalan, wah dia bisa berjalan. Bahkan dia juga pernah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati adik-adik. Wah luar biasa ya Tuhan Yesus ini. Lalu ketika dia dengar Tuhan Yesus mau datang ke kotanya, dia juga cepat-cepat pergi. Dia mau pergi ke pinggir jalan, mau lihat di mana Tuhan Yesus. Apakah dia jalan dari sana atau dari sana? Lalu dia cepat-cepat pergi, tetapi sudah banyak orang yang berkumpul di pinggir jalan adik-adik. Orang-orang juga semangat mau lihat Tuhan Yesus. Mereka juga membawa orang-orang yang sakit mau disembuhkan. Tapi adik-adik sayang sekali, Bapak Sakeus tidak bisa menerobos karena banyak orang yang badannya tinggi-tinggi semua. Dia mau lihat, aduh tidak bisa. Di sana aduh banyak orang karena dia badannya pendek. Sementara orang-orang yang lain semua badannya tinggi-tinggi. Wah dia tidak putus asa, dia cepat-cepat lari-lari. Dia mau kemana ya? Mungkin lihat ke sana kemari. Ada pohon ara. Aku akan pergi memanjat pohon ara. Mungkin nanti sebentar Tuhan Yesus lewat di bawah pohon ara itu, di jalan yang ada di pinggir pohon ara itu. Lalu dia cepat-cepat pergi. Dia panjat ke atas pohon ara itu adik-adik. Lalu menunggu kapan ya Tuhan Yesus lewat ya. Beruntung sekali adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus lewat di jalan pas di samping pohon ara itu. Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus, turunlah kau dari atas pohon itu." Hah? Dia tahu namaku. Tuhan Yesus itu tahu namanya ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Wah, dia senang sekali adik-adik. Wah, Tuhan Yesus ini yang orang ceritanya luar biasa. Dia mau menumpang ke rumahku. Dia sangat senang. Dia cepat-cepat pergi dan mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Sementara orang lain melihat, ih kenapa Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya Sakeus? Dia kan jahat. Dia suka memeras orang. Dia mengambil uang lebih dari apa yang seharusnya. Karena Bapak Sakeus ini adalah dia pemungut cukai, dia mengambil pajak. Tetapi pajak yang diambil itu kadang-kadang lebih banyak sehingga banyak orang yang tidak suka sama dia. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, apa yang terjadi adik-adik? Ada perubahan luar biasa dalam diri Bapak Sakeus. Bapak Sakeus yang dulu suka ambil uang banyak dan tidak disukai orang-orang, dia berubah menjadi seseorang yang baik hati. Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya janji mulai sekarang separuh dari harta yang saya punya saya mau bagikan sama orang miskin. Yang tidak punya saya mau kasih, saya mau bagi-bagikan." Wah luar biasa ya, luar biasa yang terjadi dalam diri Bapak Sakeus. Lalu dia bilang juga, "Tuhan, kalau ada yang saya peras uangnya saya kasih kembali 4 kali lipat." Wih luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia itu mau mencari orang-orang yang berdosa, mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang berbuat nakal. Seperti Bapak Sakeus juga adik-adik, dia diselamatkan. Tuhan Yesus bilang mulai saat ini Bapak Sakeus ini memperoleh keselamatan karena dia juga adalah anak Abraham. Nah adik-adik, kita juga mau ya, walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumah kita, tetapi kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin beribadah sama papa dan mama,
dan adik-adik boleh beribadah di rumah masing-masing seperti sekarang, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita diubahkan menjadi anak-anak yang luar biasa, seperti Bapak Sakius yang menjadi orang yang luar biasa, yang baik. Dan kita juga mau jadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran dan mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang menolong kami mau diubahkan Tuhan seperti Bapak Sakeus menjadi orang yang lebih baik dan mau berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, sayang papa mama, sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling, dan terlebih lagi sayang Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, Lause mau hari ini adik-adik yang punya Alkitab atau nanti minta tolong sama papa dan mama ya, kita baca sama-sama firman Tuhan kita pada minggu ini, yaitu dari Lukas 19 ayat 10. Ingat, Lukas 19 ayat 10. Bunyinya berbunyi adik-adik. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, nah adik-adik nanti bisa rekam lewat video, dihafalkan di rumah masing-masing ya. Lalu kirim ke lause-lausenya, nanti akan mendapatkan poin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Nanti bisa minta tolong oleh papa mama ya. Dan untuk pujian penutup kita naikkan pujian di Rumah Senang di Gereja Senang. bersyukur dan terima kasih padamu Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan. Kami bersyukur kiranya Engkau menolong kami minggu depan kami bisa berjumpa lagi bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan.